demokrasi, kepemimpinan, dan musyawarah. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Putri Kasih dan rekan saya. Saya Muhammad Fadil Azawra. Saya Sarli Puji Saputri. Saya Muhammad Fatan Wicaksono. Saya Arda Vanessa. Saya Amanda Maharani. Saya Indra Matasari. Saya Muhammad Rani Zagon Aziz. Baiklah, kami akan memulai presentasinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintah yang semua warga memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah kehidupan mereka. Contoh-contoh kecil demokrasi yang ada di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu OSIS, yaitu organisasi siswa intrasekolah. Yang kedua adalah MPK, Majelis Perwakilan Kelas. Baiklah, adapun struktur organisasi yang ada di sekolah yaitu OSIS dan MPK. OSIS yaitu terdiri dari ketua, wakil 1, wakil 2, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, dan bendahara 2. Setelah itu ada Sekbid, yaitu ada ketua, Sekbid 1, Sekbid 2, Sekbid 3, dan seterusnya. Setelah itu ada MPK. MPK terdiri dari ketua, wakil 1, wakil 2, sekretaris 1, dan sekretaris 2, bendahara 1, dan bendahara 2. Setelah itu terdiri dari anggotanya ada 10 bidang. Dan masing-masing bidang tersebut ada ketua, yaitu Sekbid 1, Sekbid 2, Sekbid 3, dan seterusnya. Sesuai yang dijelaskan sebelumnya, yaitu contoh demokrasi itu ada OSIS. Nah, lalu apa sih hubungan antara OSIS dan demokrasi ini? Keterkaitan antara demokrasi dan OSIS, yaitu di mana OSIS berperan dalam membuat suasana yang santun di sekolah karena membuat peraturan yang jelas. Salah satu contohnya melaksanakan pemilihan ketua OSIS dan mengadakan suatu acara dengan membuat angket. Pemilihan ketua OSIS masuk ke dalam kegiatan demokrasi karena pada awalnya demokrasi itu adalah di mana semua warganya memiliki hak dan kebebasan dalam memilih agar dapat mengubah kehidupan mereka. Cara membangun sekolah yang demokratis dengan pola pembinaan siswa bahwa pendidikan itu untuk semuanya, di mana guru harus memberikan perhatian yang adil dan merata. Tidak membeda-bedakan antara yang pintar dan tidak pintar, rajin dan tidak rajin, semuanya berhak memperoleh keadilan agar tidak mudah terjadinya perpecahan. Lalu, pendapat mengenai pemilihan pengurus OSIS, pendapat kami mengenai pemilihan pengurus OSIS tahun ini kurang setuju. Dikarenakan pada saat pemilihan pengurus OSIS tidak diadakan seleksi terlebih dahulu seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat menjadi faktor kinerja OSIS kurang efektif. Bagi kami berharap bahwa seleksi OSIS diadakan kembali agar dapat melihat kemampuan kerja calon pengurus OSIS yang baru. Baiklah, adapun pengertian dari kepemimpinan, suatu proses yang saling mendorong melalui keberhasilan interaksi dari perbedaan individu, mengontrol daya manusia dalam mengajak tujuan bersama. Dan cara memilih pemimpin yang baik adalah bertanggung jawab atas semua visi misi yang ia ajukan saat mencalonkan diri sebagai ketua atau pemimpin, dan mampu membina pengurus OSIS agar memiliki kemampuan kinerja yang baik. Jadi pilihlah ketua OSIS yang musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian. Adapun syarat untuk pelaksanaan musyawarah, agenda pelaksanaan harus jelas, dipimpin oleh satu orang saja, serta musyawarah diberi waktu dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapatnya. Pemimpin harus mampu mengambil keputusan terhadap hasil musyawarah secara adil. Dan yang terakhir, hasil akhir musyawarah harus dilaksanakan sesuai keputusan. Adapun contoh musyawarah di lingkungan sekolah, yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pemilihan ketua OSIS. Seluruh siswa di sekolah tersebut berhak untuk menyampaikan aspirasinya mengenai siapa yang pantas untuk menjadi ketua OSIS. Dengan alasan yang jelas, aspirasi mereka ini disampaikan pada satu perwakilan dari setiap kelas untuk disampaikan dalam rapat bersama guru untuk mengambil keputusan.
Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum.